kabar Good People? Senang sekali bertemu kembali dengan saya Winona dalam program No Kensio Live. Dan pada kesempatan siang hari ini Good People, saya tengah berada di kantor Bawaslu Kabupaten Merauke, tepatnya di Jalan Angkasa. Nah, Good People, pada kesempatan siang hari ini sesuatu yang sangat berbeda sekali ya kalau kita lihat bahwa betapa banyak anak-anak muda yang ada di sini. Ternyata ada tes untuk menjadi petugas Panwas di setiap distrik, dan pada kesempatan ini Panwas distrik Merauke tengah melakukan sebuah seleksi wawancara yang difasilitasi tempatnya oleh Bawaslu Kabupaten Merauke. Saya nanti akan mengajak Good People untuk berbincang-bincang dengan Ketua Bawaslu dan juga dari Panitia Panwas Distrik terkait seleksi penerimaan calon anggota Panwas untuk di Distrik Merauke. Nah, Good People, seperti biasa bahwa No Can Show Live ini didukung oleh para sponsor kami, yaitu Cafe Valentine, kemudian Sinar Mas Multi Finance, Eramas Group, Bali Treatment, Care In Hotel, Pinang Siri Resto, Swiss Bell Hotel, Halogen Hotel, Rumah Kopi Dewarung, kemudian Bobaho, Rumah Generasi, Namek Store, Air Floris, Muka Makan Cake, Rumah Makan Weda Seringgu, Donat Kiran. Oke, Good People, saya ajak untuk kita melihat ke dalam. Selamat siang, kakak ibu, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa diberikan kesempatan bertemu dengan kakak ibu. Ya, selamat siang, salam sehat. Salam sehat ya. Iya. Bagaimana kabar ibu? Oh, baik sekali. Ini kita seragamnya hampir sama ya. Iya. Oke. Iya, terima kasih kakak ibu. Kita tim No Kenzo Live boleh diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan ibu, tepatnya di ruang yang sangat nyaman ini. Oke, Good People, saya sudah berada di ruang Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke. Biar lebih akrab, saya menyapanya kakak ibu saja ya. Ya. Ibu Oktovina Amtop, luar biasa sekali sosok perempuan Papua yang luar biasa. Oke, kakak ibu, seperti tadi saya baca di depan ya, hari ini tepatnya di kantor Bawaslu Merauke ada seleksi penerimaan Panwas ya untuk distrik. Iya, difasilitasi nampaknya oleh Bawaslu Merauke tempatnya ya untuk proses seleksinya. Oke, untuk kita ketahui lebih lanjut nih Good People ya, saya kira informasi yang paling up to date dan langsung akurat akan disampaikan oleh Ibu Oktovina Amtop selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke. Ini kalau boleh dilihat sekilas, ini banyak sekali anak-anak muda yang nampaknya ini tertarik untuk menjadi Panwas, anggota Panwas ya. Atau anggota TPS. Di TPS ya. Di TPS-nya sebagai ini, dan memang betul kita lihat ini antusias daripada anak-anak muda yang memang mendaftar, yang nantinya kami untuk di distrik Merauke jumlah TPS-nya itu ada 189. Ada 189 TPS yang tersebar di distrik Merauke, 11 kelurahan dan 5 kampung. Jadi diperlukan satu panwas ya untuk 189 TPS ini. Setiap TPS satu Nah, orang. ini kalau boleh tahu yang sudah mendaftar mungkin lolos secara administrasi ini sudah berapa banyak nih? Ya, jadi kalau kita lihat di sini terkait dengan syarat-syarat pendaftaran sebagai
petugas pengawas TPS nanti itu mereka sudah lakukan secara administrasi. Ada pendaftaran pertama tuh tertanggal 3 sampai dengan tanggal 15 Oktober. Itu pendaftaran pertama. Sebanyak 143 peserta yang sudah mendaftar. Namun diperpanjang lagi dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober. Perpanjang itu kami dapat 118. Ya, Berarti 118 belum lagi cukup. Akhirnya kita jumlah keseluruhan peserta yang pada saat ini mereka mendaftar itu 261. Sementara yang kami terima 189. Untuk distrik Merauke dia 11 kelurahan dan 5 kampung. TPS-nya ya. Oke. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, ini dalam kapasitas ini Bawaslu memfasilitasi dari Panwas? Jadi ini tugas pokok daripada Panwas Distrik. Kami Bawaslu Kabupaten memfasilitasi tempat untuk seluruh peserta, ada 261. Seleksi ini Seleksi baik dari berkas, tahapan sudah, dan terakhir hari ini adalah merupakan wawancara. Seperti itu, Ibu. Oke. Ini kalau boleh dilihat dari secara administrasi ya, ini rata-rata nih pelamar untuk Panwas ini di usia berapa saja nih? Ya, kalau kita dari sisi aturan 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas. Dan dalam pemeriksaan seleksi ini juga sudah dicantumkan, artinya sesuai dengan aturan yang ada bahwa harus peserta itu 25 tahun ke atas. 25 tahun ke atas. Dan di situ wajib peserta harus dari segi kesehatan itu bebas COVID. Harus bebas COVID, harus urus rapid test-nya. Seperti itu. Tapi itu ketika peserta itu sudah terpilih sebagai petugas TPS, seperti itu. Karena mengingat kalau kita lihat dari upah kerjanya mereka tidak sebanding dengan apabila kita memberikan kemudian upah kerja mereka begini, belum lagi mereka melakukan rapid test itu kan dibayar juga. Seperti itu hasilnya. Tapi antusias daripada pemuda ini, kebanyakan pemuda ini loh yang datang daftar ini. Pemuda semangat jiwa mudanya gitu aktif, partisipatif, mereka datang untuk mendaftar sungguh luar biasa, dan kami tidak terbayangkan itu bisa sampai 200 sekian. Sementara yang kami terima seperti ini, yang sesuai dengan aturan yang ada bahwa untuk distrik Merauke cuma 189 TPS. Baik Kakak Ibu, untuk ketentuan lain ya, apakah yang mendaftar khusus untuk di distrik Merauke ini berdomisilinya di kelurahan masing-masing? Kan diakomodir nih kan, nanti akan menjaga di TPS yang dimaksud itu di asalnya nanti. Jadi berdasarkan mereka mendaftar kan berdasarkan KTP dan KK-nya mereka. Misalnya berarti mereka di Kelurahan Kelapa Lima ya berarti nanti dapatnya di situ seperti itu. Takutnya begini, contoh misalnya mereka di Kelurahan Kelapa Lima, mengawasnya mungkin di kampung atau di Seringgu. Mereka kan tidak tahu dengan situasi kondisi warga yang ada di situ, mereka tidak kenal. Takutnya apalagi kita di pilkadanya bupati takutnya gesekannya itu dia semakin banyak oleh sebab itu biarlah dia langsung di tempatnya sendiri, karena dia akan tahu dia punya warga di situ, dia kenal masyarakat di situ, dan dia besar dia akan tahu di situ seperti itu. Oke. Selain syarat-syarat administratif seperti itu ya, mungkin ada syarat-syarat khusus lain untuk menjadi Panwas di TPS? Ya, kalau untuk syarat-syarat dari yang lain untuk jadi Panwas di TPS itu saya kira tidak terlalu rumit, paling usia, terus ijazah terakhir, fotokopi. Ijazah terakhir itu baik setara SMA. Bahkan SMA. Kita lihat juga yang sekarang mendaftar ini juga dosen-dosen lah dari Musamus paling banyak. Ada banyak yang mendaftar. Artinya itu luar biasa. Untuk bagaimana mereka terlibat dalam pesta demokrasi ini seperti apa, itu yang kami juga inginkan, sehingga terjalin kejujuran ya daripada peserta jika terpilih sebagai pengawas distrik, pengawas TPS.
Ini berarti juga walaupun menjadi pengawas di TPS ya, ini mungkin boleh dibilang bentuk satu respon ya, kepedulian juga terhadap jalannya proses demokrasi nanti ya. Artinya orang tidak apatis. Ini karena kalau mulai dilihat ini anak-anak muda semua ini. Kan pasti bisa memberikan efek psikologi juga kepada anak-anak muda yang lain untuk tidak apatis dan harus turut serta dalam pesta demokrasi seperti ini. Itu memang ya harapan kami begitu, karena kita lihat saja deh kan yang ada ini ya kebanyakan anak-anak muda yang datang mendaftar dengan sukarela. Mereka mengurus, dan kami berharap juga mungkin ya nanti ke depan masyarakat, tapi terutama anak-anak muda tidak terlalu apatis, tapi bagaimana dinamis dengan mengikuti perkembangan yang ada. Itu berarti dari usia 25 sampai seterusnya. Oh, seperti itu. Artinya dia sudah kedewasaan, dia sudah mengerti itu. Jadi di situ dia tidak batas bilang sampai mungkin 40 tahun cukup, tidak. Seterusnya 25 ke atas. Dia tidak membatasi. Jadi sudah lebih dewasa juga ya. Oke. Baik, mungkin nanti banyak hal juga yang akan kita gali ya bersama dengan Panwas Distrik yang sebenarnya punya hajat ini ya. Ini punya hajatannya mereka. Kami Bawaslu Kabupaten cuma memfasilitasi tempat untuk mereka datang, tugas dalam hal ini menerima dan melakukan wawancara kepada peserta. Oke. Nah, terkait dengan wilayah nanti TPS yang ada beredar di sekian distrik ini juga semuanya kan di bawah Bawaslu juga ya, Komandan. Berarti untuk tenaga Panwas pengawas TPS yang ada di distrik-distrik lain, berarti mereka melamarnya langsung di distrik masing-masing ya, Kakak Ibu? Ya, seperti itu. Jadi mereka langsung kepada melamar lewat Panwas-Panwas distrik, datanya itu yang akan diupdate ke kami di kabupaten, dan kami akan melaporkan ke provinsi dan ke pusat. Sudah ada update data mungkin dari di distrik-distrik lain atau jadwalnya bersamaan atau berbeda? Kalau sekarang ini secara nasional sudah bersamaan, tetapi rentang waktu mengingat dengan situasi untuk telepon via telepon ataupun ini sementara. Jadi yang ada distrik-distrik yang ada di dekat seperti Sota, Semangga, paling 1-2 hari mereka sudah input masuk ke kami. Karena ini secara nasional, jadi kita ikut jadwalnya secara berarti nasional. Ini serentak juga di distrik-distrik nih saat ini ya? Secara nasional. Jadi setelah ini penetapan besok berarti distrik-distrik yang itu langsung mereka input masuk, dan kami sudah siap untuk lanjutkan kepada pimpinan kami di provinsi dan dilanjutkan kepada di pusat seperti itu. Oke, luar biasa ya. Ini juga bagian dari kerja keras untuk mempersiapkan pesta demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan terutama ini generasi milenial ini yang harus antusias. Karena ini sangat menentukan pembangunan Merauke nanti ke depan. Itu sebagai ujung tombak ini pengawas TPS kami. Ujung tombak untuk bergeraknya, lancarnya mengawasi jalannya pesta demokrasi pada saat nanti tanggal 9 Baik, Desember. jika nanti dari 200 pelamar ini akan terpilih sekitar 189 orang, pasca itu ada capacity building untuk mereka? Ada. Oh iya. Berapa lama tuh? Ya paling ini kami mungkin memberikan penguatan penguatan SDM kepada mereka, bagaimana aturan-aturan yang mengatur ketika pada saat tanggal 9 nanti di lapangan, mereka aturannya seperti bagaimana, cara pengawasannya seperti apa, itu nanti kami sudah siapkan. Dan tetap kami akan memberikan SDM penguatan kepada mereka, dan mungkin kami kira-kira 2 kali, artinya 1 kali untuk memberikan simulasi. Lebih-lebih prakteknya langsung di lapangan seperti apa pengawasannya, dan hal penting apa yang kamu harus ambil daripada pada saat pengawasan pencoblosan itu selesai, apa yang harus diambil. Ini berarti sesuatu yang menarik juga ya. Terus ini berarti mereka ini juga rata-rata orang baru ya, yang belum pernah juga punya pengalaman sebagai Panwas di TPS? Kalau kita lihat ini kebanyakan mereka orang lama. Oh, orang lama juga. Orang lama, namun kita seleksi betul, artinya bahwa walaupun dia itu orang lama, tetapi rekam jejaknya kami ikuti. Rekam jejaknya kami ikuti. Apabila ada garis merah, mohon maaf kami. Mohon izin, yang garis-garis merah itu seperti garis merah itu artinya bahwa mungkin keterlibatan dia pernah di partai politik mendukung salah satu paslon seperti itu. Seperti itu ya. Berarti, karena memang benar-benar harus netral. Harus netral dan bersih.
gitu tidak yang kita punya harapkan, tidak ada embel-embel. kepentingan. Iya. Iya, oke. Iya. Ini memang harus terus dijaga nih Iya. independensi Iya, terhadap seperti itu. wibawa demokrasi yang harus berjalan. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi kita juga sudah punya data, siapapun orangnya kami punya data. Jadi ketika biar saja kami menerima, tapi ada alasan-alasan Iya. tertentu yang harus kami lihat. Iya. Dan tentunya keputusannya ini tidak bisa diganggu gugat tidak ya. bisa. Oke, ya good Iya, people iya. di luar masih ada beberapa masyarakat, terutama anak-anak muda yang sementara masih mengikuti proses seleksi Iya. wawancara Iya. ya, Kakak Ibu ya. Iya. Oke, nanti kita sudah bisa diajak juga berbincang-bincang Bisa, dengan boleh, silakan. panitianya. Ya, oke, bisa. Boleh ya, Ya, Kakak boleh. Ibu ya, Boleh, biar boleh, lebih boleh. mantap lagi Lebih mantap lagi informasinya. langsung kepada Panwas Distriknya. Oke, Iya. siap. Oke, good people, Oke. ikuti terus perjalanan kita. Sama Ketua Bawaslu, kita sedang cari panitia panwasnya. Mungkin kita bisa melihat situasi yang oh, ini ada media centernya nih, good people. Wah, keren juga ya. Nanti kita tunggu di sini saja. Ini ada, oh, cantik sekali ya ikonnya ya. Oke, good people, kita tunggu dulu. Di sini mungkin sekilas tadi pelamar di sini juga harus menjaga jarak, tetap mengikuti protokoler kesehatan. Oke, bagaimana? Oh ya, oke, mari kita. Masih satu peserta. Oh, masih ada. Oke, berarti kita di sini dulu dan Kakak Ibu kah? Kita ngobrol-ngobrol dulu. Apakah kita taruh kursi? Tidak usah, berdiri saja. Berdiri saja. Oke, ini media centernya Bawaslu nih ya, Kakak Ibu ya. Iya. Berarti kalau kegiatan jumpa pers apa semua Iya, dilakukan semuanya kami bisa di lakukan sini. di sini, ya. Oke, baik. Saat ini memang seperti kita ketahui menjelang proses pesta demokrasi ini banyak hal yang harus dipersiapkan ya. Tidak hanya soal mungkin kesiapan fisik saja, tetapi juga lebih pada persiapan dari teman-teman di sini secara psikologi juga harus tetap semangat ya. Oke, ini menghadapi berbagai dinamika nih yang dihadapi oleh Bawaslu. Bagaimana nih strateginya Kakak Ibu bersama tim Bawaslu Kabupaten Merauke untuk senantiasa bisa tetap mengakomodir semua kepentingan yang terbaik untuk Kabupaten Merauke? Baik, untuk kami dari Bawaslu Kabupaten menginginkan agar semua perangkat kami baik dari Panwas Distrik, Panwas Kelurahan Kampung sampai dengan pada hari ini ada seleksi terkait dengan petugas pengawas TPS yang dimana kita ketahui bersama bahwa untuk kami Bawaslu Kabupaten memfasilitasi tempat ini di mana Panwas Distrik telah melakukan rekrutan dan sampai saat ini pada hari ini wawancara. Oke, ini sudah bertemu dengan Panwas Distrik. Iya. Ternyata bukan orang lain. Iya, ini kita masih setia pakai masker. Siap. Oke, bagaimana nih Kakak terkait dengan persiapan seleksi wawancara dari setiap peserta ya yang melamar menjadi Panwas di setiap petugas TPS ya di 189 TPS yang ada di distrik Merauke pada tanggal 9 Desember nanti. Nah, sejauh ini dari mungkin gambaran umum saja dari peserta yang pelamar ini, bagaimana, apakah mereka sudah memenuhi kualifikasi dari memang yang sesuai dengan standar yang diharapkan? Ya, jadi untuk di tahun ini memang
kita perlu seleksi sesuai tahapan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Memang ada seleksi yang harus ada perekrutan Panwas TPS, namun sesuai aturan kita mengikuti protokol kesehatan, kemudian lewat wawancara, seleksi administrasi. Iya. Apakah mungkin pernah salah satu dari mereka mungkin ada yang terlibat dalam partai politik. Nah, ini perlu diwawancarai supaya mengikuti seleksi dengan tahapan yang betul, supaya apabila ada yang terlibat dalam atau terafiliasi, itu nanti ada seleksi khusus. Nanti setelah kami wawancarai, nanti hasilnya baru nanti kita keputusan melalui pleno untuk menentukan 189 orang yang nanti bertugas pada mulai tanggal 10 November sampai dengan 10 Desember. Karena nanti pemilihannya tanggal 9 Desember, jadi masa berlaku mereka bekerja 1 bulan. Kira-kira begitu Kak Winona. Iya. Ini kalau boleh dilihat kalau dari sisi gendernya ya, antara laki-laki dan perempuan ini apakah cukup seimbang atau ada yang mendominasi? Saya pikir seimbang ya, karena rata-rata yang mendaftar ini bukan hanya orang yang laki-laki atau perempuan, tetapi juga yang uniknya di sini ada beberapa dosen yang ikut melamar untuk jadi Panwas TPS. Nah, ada yang sudah gelar S2, S3, tapi itulah proses demokrasi. Bawaslu mulai dikenal baik di Kabupaten Merauke supaya menciptakan suasana yang kondusif, kemudian menjadi wasit yang baik dalam pertandingan pemilu kada nanti. Ini yang perlu diapresiasi ya, ternyata bisa menarik perhatian juga nih untuk menjadi petugas TPS. Maksudnya seimbang juga antara perempuan dan laki-laki yang melamar. Iya. Dan yang pasti ini keputusannya juga akan dibuat secepatnya ya, karena ada kapasitas capacity building untuk mereka. Oke. Nah, baik. Kira-kira mungkin dari panitia sendiri ya, harapannya terhadap nanti mungkin yang lulus seleksi ya sebagai petugas pengawas TPS, iya. Harapannya apa terhadap mereka yang nanti bakal lulus ini? Ya, harapan kami dari Bawaslu maupun Panwas Distrik ya yang lulus sebagai PTPS nanti atau Panwas TPS nanti kiranya bersikap netral, jadilah wasit yang baik untuk demokrasi ini, karena kita mencerdaskan manusia dengan cara dan akal kita yang sehat, logika yang baik, supaya pemilih cerdas, kita arahkan orang tapi mengarahkan orang untuk memilih, bukan mengarahkan orang ke salah satu calon. Jadi jadilah wasit yang baik supaya nanti di 9 Desember nanti menjadi pemilu yang berkualitas yang kita harapkan di Kabupaten Merauke. Kira-kira begitu. Iya, luar biasa ya. Oke, ini salah satu panitia seleksi juga ya. Mohon izin, mungkin ada yang mau disampaikan juga nih Pak terkait kapasitas sebagai panitia. Ketua Panwas Distrik, ya. Secara umum dari hasil seleksi hari ini, silakan Pak. Izin. Ya. Ya, seleksi hari ini kita lihat antusias ya warga Merauke untuk memastikan pengawasan pilkada yang jujur adil. Jadi antusias masyarakat tahun ini dibanding 2015 yang lalu lebih antusias di 2020. Tahun ini lebih banyak. Itu pengalaman kita. Nah, yang berikutnya harapan kami ya teman-teman yang sekiranya nanti terpilih ini semoga mereka bisa melakukan amanah sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi di situasi COVID-19 ini untuk menjaga situasi supaya tetap sehat, stabil dan lain sebagainya. Kemudian kan yang dipilih ini kan sekitar hanya 198 TPS khusus distrik Merauke, sedangkan yang mendaftar itu sekitar 250 lebih. Jadi mudah-mudahan nanti harapannya
dengan banyaknya antusias masyarakat, berarti kita bisa memilih pengawas TPS yang benar-benar yang terbaik dari yang baik tentunya. Semua kan baik, tapi kita pilih orang-orang yang terbaik di antara yang terbaik. Kira-kira begitu itu harapannya. Itu sukses harapan kita bersama. Itu saja saya kira kalau untuk pemilu perekrutan PTPS ya. Tapi ada sih sebenarnya sekalian saya sampaikan ini, karena ada ini pasangan-pasangan yang baliho-balihonya di distrik Merauke kita sudah menyurat ke PPD. Harapan kami surat kami di PPD itu nanti ditindaklanjuti ke paslon-paslon yang sudah bikin baliho-baliho di luar zona-zona yang ada. Sekalian melalui ini saya sampaikan sebagai ketua Panwas distrik supaya teman-teman perhatikan. Jadi sekalian saja, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari Bukit itu. Iya. Panwas distrik. Ya mungkin dari divisi pengawasan. Iya, silakan. Sampaikan apa yang perlu untuk Pak sampaikan mungkin. anak-anak muda yang sudah melamar sebagai calon pengawas TPS. Ya, terima kasih. Kami dari Panwas Distrik ya. Terima kasih untuk semua pemuda-pemudi atau warga masyarakat Merauke yang sudah bergabung untuk membantu kami di Panwas TPS. Tentu namanya seleksi mungkin tidak semua akan diterima. Artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mungkin di setiap kelurahan ada kuota yang mungkin istilahnya sudah melebihi, maka yang lain mungkin tidak akan bisa diakomodir. Tapi diharapkan di waktu-waktu mendatang semua bisa bergabung. Artinya mungkin tidak sebagai petugas Panwas, tapi bisa sebagai pengawas mandiri sebagai masyarakat yang berpartisipasi untuk menyukseskan pemilu kita pada tahun ini. Sehingga pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar qualified dan berkualitas untuk memimpin daerah kita ke depan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, good people, kita juga mau dengarkan closing statement dari Ketua Bawaslu kepada kita semua sebagai warga masyarakat yang nanti pada tanggal 9 Desember akan memilih. Ya, silakan. Untuk warga masyarakat Kota Merauke seluruhnya, yang pertama terkait dengan pemilihan kepala daerah nanti tepatnya pada tanggal 9 Desember, selalu terkait dengan hak pilih itu antara hati nurani, pilihlah dengan hati nurani dan tidak saling menjatuhkan, tidak saling memaksa kepada tetangga ataupun masyarakat di sekitar kita, tetapi marilah kita berjiwa besar, kita sama-sama menyukseskan pesta demokrasi di tanah Animha ini dengan jujur, dengan bersih dan akuntabel, terutama bagi petugas. Petugas baik dari Bawaslu Kabupaten, Panwas Distrik, PKD dan petugas PTPS yang nanti akan dipilih besok. Harapan kami ke depan tetap saling komunikasi dan saling menjaga dalam pengawasan sehingga pesta demokrasi di tanah Animha ini bisa berjalan dengan baik, jujur, akuntabel, bisa bertanggung jawab, menjaga pesta ini bisa berjalan aman dan konduktif. Itu saja dari kami. Baik. Nah, good people, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua Bawaslu dan Ketua Panitia Panwas Distrik dan anggota yang sudah hari ini melakukan seleksi tahapan dan masuk di wawancara, dan sementara nanti akan menunggu hasil bagi 189 petugas yang akan lolos seleksi. Nah, kiranya dengan antusiasme yang sudah ditunjukkan dari kalangan anak-anak muda, ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Merauke akan tercipta satu pesta demokrasi yang diharapkan oleh kita semua berjalan dengan aman dan baik, menghasilkan satu pemimpin daerah yang dipercaya oleh masyarakat.
akhirnya saya Winona undur diri bersama tim yang bertugas. Sampai jumpa dan selalu semangat. Terima kasih Kakak Ibu. Iya.